Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Ghost Tellers. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita tentang teror sumur tua di rumah kosong. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Jangan lupa juga klik tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di sebuah desa kecil yang terletak jauh dari hiruk-pikuk kota, berdiri sebuah rumah tua yang telah lama ditinggalkan. Rumah itu terletak di ujung desa, dekat dengan sebuah kebun bambu yang lebat. Bangunannya terlihat seperti saksi bisu waktu. Atapnya sebagian runtuh, dinding-dindingnya penuh dengan lumut, dan pintunya telah lapuk dimakan usia. Namun, bukan rumah itu yang menjadi perhatian utama warga desa, melainkan sumur tua yang berada di halaman belakangnya. Sumur tua itu berdiri sendirian, dikelilingi oleh semak belukar dan tanaman liar. Dinding sumurnya dibuat dari batu-batu yang kini penuh dengan lumut licin. Suasana di sekitar sumur itu selalu dingin, bahkan di siang hari yang terik. Banyak cerita yang beredar di desa tentang sumur itu, dan tidak ada satupun yang membawa kabar baik. Jangan pernah mendekati sumur itu, apalagi menyentuhnya. Seringkali terdengar dari mulut para tetua desa, termasuk Bu Sumarni. Cerita yang beredar adalah tentang seorang perempuan muda yang pernah menghilang setelah mencoba mengambil air di sana. Beberapa penduduk mengatakan mereka mendengar suara perempuan menangis dari dalam sumur pada malam-malam tertentu. Namun, cerita itu dianggap dongeng belaka oleh sebagian anak muda di desa, termasuk oleh Anto, Dimas, dan Riko, 3 remaja yang dikenal suka mencari sensasi. "Ah, paling cuma cerita buat nakut-nakutin anak kecil," kata Anto suatu sore sambil duduk di warung kopi dekat lapangan desa. Dimas mengangguk setuju. "Iya, kalau ada apa-apa, kenapa nggak ada yang pernah lihat langsung? Paling cuma cerita lama yang dibesar-besarkan." Riko, yang terkenal lebih berani dari yang lain, malah tertawa keras. "Ayo kita buktikan saja. Gimana kalau malam ini kita ke sana? Kalau nggak ada apa-apa, berarti cuma mitos." Teman-teman mereka yang lain, 2 orang remaja bernama Yudi dan Ardi, terlihat ragu. Yudi mencoba memperingatkan mereka. "Kalian nggak takut? Dulu, orang tua bilang sumur itu dijaga sama sesuatu. Kalau kita ganggu, kita bisa kena bencana." "Bencana? Kamu ini percaya cerita kuno?" balas Riko sambil tertawa. "Udah, kalau nggak mau ikut, nggak usah sok ceramah." Malam itu, mereka berlima memutuskan pergi ke rumah tua itu. Langit cerah, bulan purnama bersinar terang, dan angin malam terasa dingin. Dengan membawa senter dan bercanda sepanjang jalan, mereka menyusuri jalan setapak yang gelap menuju rumah tua. Rumah itu terlihat lebih menakutkan di malam hari. Pohon-pohon besar di sekitarnya menutupi sebagian besar cahaya bulan, membuat suasana terasa mencekam. Ketika mereka mendekati sumur, suasana berubah drastis. Angin yang tadinya berhembus dingin tiba-tiba berhenti. Udara terasa berat, dan hening yang aneh menyelimuti mereka. "Sumurnya ada di situ," kata Dimas sambil menunjuk ke arah belakang rumah. Sumur itu tampak seperti lubang gelap yang tak berdasar. Anto, yang berusaha menunjukkan keberanian, maju lebih dulu. Dia membuka resleting celananya dan mulai mengencingi sumur itu. Dimas dan Riko segera mengikutinya, tertawa keras seolah mereka baru saja memenangkan suatu tantangan. Namun, tawa mereka tiba-tiba terhenti ketika suara gemerisik terdengar dari dalam sumur. Seperti sesuatu yang besar sedang bergerak, menggesek dinding batu di dalamnya. "Kamu dengar itu?" bisik Ardi, suaranya gemetar. "Cuma angin," jawab Riko, meskipun wajahnya mulai pucat. Tapi suara itu semakin jelas, diikuti oleh desisan pelan yang seolah mengelilingi mereka. Sebuah suara bergema dari dalam sumur, pelan tapi penuh dendam. "Kalian tidak akan tenang." Anto melangkah mundur dengan panik, menjatuhkan senternya. "Siapa yang bicara?" Tidak ada jawaban. Hanya kegelapan pekat di dalam sumur yang terasa seolah-olah sedang menatap mereka balik. Dengan tergesa-gesa, mereka semua berlari meninggalkan tempat itu, mencoba meyakinkan diri bahwa apa yang mereka alami hanyalah imajinasi. Namun, di tengah tawa gugup dan obrolan sepanjang jalan pulang,
mereka tidak menyadari bahwa sesuatu telah mengikuti mereka. Sepulang dari rumah tua itu, Anto, Dimas, Riko, Yudi, dan Ardi kembali ke warung kopi tempat mereka biasa berkumpul. Mereka mencoba menertawakan kejadian tadi, meskipun rasa gelisah masih menghantui. Kalian lihat nggak ekspresi Anto tadi? Kayak mau pingsan. Ledek Riko, berusaha menutupi ketegangannya sendiri. Bodoh amat, sahut Anto dengan nada kesal. Dia tidak ingin mengakui bahwa suara dari sumur itu membuat bulu kuduknya meremang. Namun, suasana berubah ketika Yudi berbicara. Kalian nggak merasa aneh? Kita cuma 5 menit di sana, tapi sekarang udah hampir tengah malam. Dimas memeriksa jam tangannya. Benar, waktu terasa berlalu begitu cepat tanpa mereka sadari. Padahal, mereka baru saja meninggalkan sumur itu tak lebih dari setengah jam yang lalu. Itu cuma sugesti. Kali, Riko mencoba menenangkan, meski dirinya mulai merasa tidak nyaman. Mereka memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing. Sepanjang jalan, Anto terus merasa seperti ada yang memperhatikannya dari belakang. Ketika ia menoleh, tidak ada apa-apa. Namun, hawa dingin yang menusuk membuatnya mempercepat langkahnya. Malam yang mencekam. Di rumahnya, Anto mencoba tidur, tetapi suara aneh terus terdengar di kamarnya. Ada bunyi gesekan lembut di dinding, seperti kuku panjang yang menyeret perlahan. Ketika ia menyalakan lampu, suara itu langsung berhenti. Cuma tikus, gumamnya pelan, mencoba meyakinkan diri. Tapi ketika dia kembali mematikan lampu, suara itu muncul lagi, kali ini lebih keras. Sementara itu, Dimas dan Riko juga merasakan sesuatu yang tidak beres. Dimas mendengar langkah kaki di luar kamarnya, meskipun rumahnya hanya dihuni oleh dirinya dan ibunya yang sedang tidur di kamar lain. Sedangkan Riko merasa ada bayangan hitam yang melintas di sudut matanya, tetapi setiap kali dia melihat langsung, tidak ada apa-apa. Namun, teror yang paling nyata terjadi pada Yudi. Saat ia berbaring di tempat tidurnya, tubuhnya mendadak kaku, tidak bisa bergerak. Dalam keadaan setengah sadar, ia melihat sesosok bayangan berdiri di sudut kamarnya. Bayangan itu tinggi, dengan rambut panjang yang hampir menyentuh lantai. Mata merahnya bersinar menatap Yudi tanpa berkedip. "Jangan main-main lagi." Suara itu terdengar di telinga Yudi, meskipun bibir bayangan itu tidak bergerak. Ketika Yudi akhirnya bisa bergerak, ia bangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia menghabiskan sisa malam itu dengan lampu menyala, tetapi bayangan hitam itu terus terngiang di benaknya. Hari pertama teror. Keesokan harinya, Anto, Dimas, dan Riko berkumpul lagi di warung kopi. Wajah mereka tampak pucat, dan mata mereka memerah karena kurang tidur. Yudi datang terlambat, masih terlihat ketakutan. "Ada yang aneh semalam," kata Yudi dengan suara pelan. "Apa maksudmu?" tanya Anto. Yudi menceritakan pengalamannya, dan semua orang saling berpandangan. Mereka menyadari bahwa masing-masing dari mereka juga mengalami hal yang serupa. "Aku yakin ini ada hubungannya dengan sumur itu," ujar Dimas akhirnya. "Tapi kan gak mungkin. Itu cuma cerita buat nakut-nakutin," sergah Riko, meskipun suaranya bergetar. Namun, sebelum mereka bisa berdiskusi lebih lanjut, suara keras terdengar dari luar. Seorang pria tua, tetangga Anto, datang dengan wajah panik. "Anto, kamu nggak apa-apa?" tanyanya. Anto bingung. "Kenapa, Pak?" "Semalam aku lihat ada yang berdiri di depan rumahmu. Tinggi, hitam, matanya merah. Dia nggak bergerak, cuma berdiri sambil menatap ke arah rumahmu." Anto merasakan darahnya membeku. Ia mulai menyadari bahwa apapun yang mereka ganggu di sumur tua itu, kini telah mengikuti mereka. Anto, Yudi, Dimas, dan Riko mulai merasa tidak tenang. Pengalaman semalam membuat mereka yakin ada sesuatu yang tidak beres. Namun, rasa gengsi dan ketakutan akan diejek membuat mereka memilih untuk tidak membicarakan hal itu lebih jauh. Hari itu berlalu dengan rasa gelisah. Namun, saat malam tiba, teror kembali menghampiri, kali ini dengan intensitas yang lebih menyeramkan. Kesurupan pertama. Sekitar pukul 11 malam, Anto tiba-tiba merasa tubuhnya panas. Ia mencoba tidur,
tetapi matanya sulit terpejam. Saat ia bangun untuk mengambil air minum, ia melihat pantulan dirinya di cermin. Namun, ada yang aneh, bayangan di cermin tidak bergerak mengikuti gerakannya. "Siapa kamu?" Suara Anto bergetar. Bayangan di cermin tersenyum. Mulutnya bergerak tanpa suara, tetapi Anto bisa merasakan ada sesuatu yang masuk ke tubuhnya. Seketika, kepalanya terasa berat, dan dunianya menjadi gelap. Di tempat lain, Dimas yang sedang menonton televisi mendengar suara ketukan di pintunya. Ketukan itu terdengar pelan namun teratur. Ketika ia membuka pintu, tidak ada siapapun di sana. Tetapi, angin dingin langsung menyergapnya, membuatnya menggigil. "Siapa di luar?" teriak Dimas, mencoba terlihat berani. Namun, jawaban yang datang adalah tawa kecil dari arah belakangnya. Ketika ia menoleh, ia melihat sesosok perempuan dengan wajah pucat berdiri di ruang tamunya. Rambutnya panjang dan basah, seolah baru saja keluar dari dalam sumur. Dimas menjerit dan lari keluar rumah. Tetapi ketika ia keluar, ia menyadari bahwa ia tidak lagi berada di lingkungan rumahnya. Ia seperti berada di tempat yang gelap dan asing, dengan pohon-pohon besar melingkupinya. Puncak teror. Di warung kopi keesokan harinya, Riko datang dengan wajah ketakutan. Ia menceritakan bahwa semalam ia mendengar suara langkah kaki di atap rumahnya, tetapi tidak ada yang terlihat saat ia memeriksanya. Suara itu berhenti tepat di atas kamarnya, dan ia merasa seolah-olah sesuatu sedang mengawasinya sepanjang malam. Ketika mereka semua berkumpul, Yudi tiba-tiba berteriak keras. Matanya memerah, dan tubuhnya menggigil. Ia jatuh ke lantai sambil mengeluarkan suara seperti binatang buas. "Jangan ganggu kami. Kalian harus pergi," teriak Yudi dengan suara yang bukan miliknya. Para pemuda lain panik. Mereka mencoba menenangkan Yudi, tetapi kekuatannya tiba-tiba menjadi luar biasa. Butuh 3 orang untuk menahannya agar tidak melukai dirinya sendiri. Khawatir dan bingung. Ketika Yudi akhirnya tenang, ia tidak ingat apa-apa. Anto dan Dimas saling berpandangan. "Aku yakin ini karena sumur itu," kata Dimas dengan nada putus asa. "Kita harus minta bantuan," ujar Anto. Namun, siapa yang harus mereka minta bantuan? Tidak ada di antara mereka yang berani menceritakan kejadian ini kepada orang tua mereka. Mereka tahu bahwa orang dewasa hanya akan marah dan menyalahkan mereka. Di tengah kebingungan itu, Riko tiba-tiba berbicara. "Aku kenal seseorang. Kiai Zain, dia pernah menangani hal-hal semacam ini." Mereka sepakat untuk pergi menemui Kiai Zain keesokan harinya, berharap orang tua itu bisa membantu mereka keluar dari mimpi buruk yang mulai nyata. Pagi itu, dengan wajah kuyu dan mata lelah akibat malam yang penuh teror, Anto, Dimas, Yudi, dan Riko berkumpul di rumah Riko. Mereka sepakat untuk menemui Kiai Zain, seorang pemuka agama yang tinggal di desa tetangga. "Dia pernah membantu keluargaku waktu ada yang kesurupan di rumah nenekku," kata Riko meyakinkan. Dengan menggunakan sepeda motor, mereka berempat berangkat ke rumah Kiai Zain. Sepanjang perjalanan, suasana hening, hanya diisi suara angin dan deru mesin motor. Masing-masing tenggelam dalam pikiran mereka, bertanya-tanya apakah semua ini akan segera berakhir. Pertemuan dengan Kiai Zain. Sesampainya di rumah sederhana itu, mereka disambut oleh Kiai Zain, seorang pria parubaya dengan sorot mata tajam dan wajah yang tenang. Setelah mendengarkan cerita mereka, Kiai Zain mengangguk pelan. "Kalian telah mengganggu sesuatu yang tidak seharusnya diganggu," katanya dengan suara berat. "Makhluk-makhluk di sumur tua itu merasa kalian merendahkan mereka. Apa yang terjadi sekarang adalah bentuk peringatan." Anto gemetar. "Apa yang harus kami lakukan, Kiai? Tolong kami." Kiai Zain menatap mereka satu persatu. "Aku akan membantu, tapi kalian harus siap menghadapi konsekuensinya. Ritual ini akan melibatkan kalian semua. Jika kalian tidak benar-benar menyesali perbuatan kalian, teror ini tidak akan berhenti." Keempat pemuda itu mengangguk serentak. Mereka tahu ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan mimpi buruk yang mereka alami. Persiapan ritual. Kiai Zain meminta mereka membawa air dari sumur tua itu. Meski takut,
Anto dan Dimas akhirnya memberanikan diri kembali ke lokasi sumur pada sore hari. Saat mereka tiba di sana, suasana terasa lebih mencekam daripada sebelumnya. "Ayo cepat, aku nggak mau lama-lama di sini," ujar Dimas dengan nada bergetar. Mereka menurunkan ember ke dalam sumur, tetapi sebelum air terangkat, terdengar suara tawa pelan dari dalam kegelapan sumur. Anto tersentak, tangannya gemetar hingga ember hampir terlepas. "Cepat angkat," bisik Dimas sambil melihat sekeliling dengan gugup. Ketika air akhirnya berhasil mereka bawa, mereka langsung berlari meninggalkan tempat itu. Mereka merasa ada sesuatu yang mengikuti mereka, tetapi tidak berani menoleh ke belakang. Dimulainya ritual. Malam harinya, Kiai Zain memimpin ritual di rumah Riko. Keempat pemuda itu diminta duduk melingkar di sekitar mangkuk yang berisi air dari sumur tua. Kiai Zain membaca doa-doa dengan khusyuk, sementara suasana semakin mencekam. Lampu di ruangan mulai berkelap-kelip, dan hawa dingin menyelimuti tempat itu. Tiba-tiba, Yudi kembali berteriak. Matanya memerah, dan tubuhnya melengkung seperti sedang menahan rasa sakit. "Mereka datang, mereka tidak mau pergi," jeritnya dengan suara serak. Kiai Zain tidak berhenti membaca doa. "Tenang, ini hanya perlawanan terakhir mereka," ujarnya dengan tegas. Ketika doa mencapai puncaknya, angin kencang berhembus di dalam ruangan, membuat pintu dan jendela bergetar keras. Sesosok bayangan hitam muncul di sudut ruangan, mengeluarkan suara erangan yang menakutkan. "Pergi dari sini. Mereka sudah menyesal," teriak Kiai Zain dengan lantang. Bayangan itu menghilang perlahan, diiringi dengan suara jeritan yang memekakkan telinga. Ketika semuanya kembali tenang, Yudi ambruk ke lantai, kelelahan namun sadar. "Sudah selesai," kata Kiai Zain dengan napas berat. "Tapi kalian harus berjanji, jangan pernah bermain-main dengan hal seperti ini lagi." Setelah kejadian malam itu, teror mulai mereda, tetapi Kiai Zain menegaskan bahwa ancaman tidak akan sepenuhnya hilang jika sumur tua itu dibiarkan. "Sumur itu menyimpan energi negatif yang bisa kembali bangkit," ujarnya. Warga desa yang selama ini takut akhirnya sepakat untuk menghancurkan sumur tersebut. Persiapan penghancuran pagi itu, warga berkumpul di sekitar rumah kosong. Sebuah alat berat sudah siap untuk merobohkan dinding sumur. Namun, suasana terasa berat. Udara pagi yang biasanya segar berubah menjadi suram. Langit mendung meski tidak ada tanda hujan, dan suara burung yang biasa berkicau di sekitar desa seakan lenyap. "Pak Arif, apa kita benar-benar harus melakukan ini?" tanya seorang warga dengan nada ragu. Kepala desa mengangguk mantap, meskipun wajahnya tidak dapat menyembunyikan rasa takut. "Kita tidak punya pilihan lain. Ini demi keselamatan semua." Mulainya penghancuran ketika alat berat mulai bekerja, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Angin mendadak bertiup kencang, membuat debu dan daun kering beterbangan. Warga yang berdiri di kejauhan berpegangan satu sama lain untuk tetap berdiri tegak. Terdengar suara gemuruh dari dalam sumur saat dinding pertama runtuh. Suara itu tidak terdengar seperti suara biasa, melainkan seperti erangan seseorang yang kesakitan. Beberapa warga segera mundur, tidak berani mendekat. "Kita harus lanjutkan," seru Pak Arif dengan suara gemetar. Kiai Zain segera memimpin doa agar pekerjaan bisa selesai tanpa gangguan lebih lanjut. Namun, situasi semakin aneh. Seorang warga melihat bayangan besar berkelebat di reruntuhan, sementara beberapa yang lain merasa punggung mereka dingin seperti dihembuskan angin dari dalam sumur. Klimaks ketika alat berat akhirnya menjatuhkan dinding terakhir, tiba-tiba terdengar suara tangisan perempuan dari dalam sumur yang membuat semua orang bergidik. Beberapa warga menutup telinga, sementara yang lain berlutut, gemetar ketakutan. Namun, Kiai Zain tetap berdiri kokoh, mengangkat tangannya untuk melanjutkan doa. Saat tanah mulai ditimbunkan ke dalam sumur, suara tangisan itu perlahan menghilang, digantikan oleh suara gemuruh aneh dari dalam tanah. Begitu sumur itu tertutup sepenuhnya, suasana berubah menjadi hening. Angin berhenti, dan udara terasa lebih ringan. Namun, semua tahu bahwa mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang melampaui nalar. Setelah sumur tua berhasil dihancurkan, suasana desa mulai tenang, tetapi warga sepakat untuk tidak berpuas diri. Pak Arif, kepala desa,
Bersama Kiai Zain memutuskan mengadakan doa bersama di rumah kosong tersebut untuk memastikan semua energi negatif benar-benar sirna. Warga mendukung penuh keputusan ini dan berkumpul di rumah itu pada malam Jumat, tepat seminggu setelah kejadian penghancuran sumur. Persiapan doa rumah kosong itu kini tampak lebih menyeramkan daripada sebelumnya. Reruntuhan sumur tua di dekatnya hanya menambah kesan angker. Warga berdiri berjajar di halaman, sebagian membawa obor untuk penerangan. Kiai Zain membawa beberapa benda keagamaan, termasuk kitab suci, air doa, dan dupa untuk menetralkan aura di sekitar rumah. Jangan ada yang keluar dari lingkaran doa, apapun yang terjadi, pesan Kiai Zain sebelum memulai. Semua mengangguk, meskipun ketakutan terlihat jelas di wajah mereka. Munculnya gangguan saat doa dimulai. Angin dingin tiba-tiba berhembus, menggoyangkan ranting-ranting pohon di sekitar rumah. Suasana menjadi mencekam. Beberapa warga mendengar suara gemerincing seperti perhiasan dari dalam rumah, meskipun rumah itu sudah kosong selama bertahun-tahun. Ketika Kiai Zain melanjutkan pembacaan ayat-ayat, bayangan-bayangan aneh mulai terlihat di balik jendela rumah. Mereka tampak seperti sosok manusia, namun terlalu kabur untuk dikenali. Seorang ibu-ibu berteriak histeris saat melihat sepasang mata merah menyala di salah satu sudut rumah. Warga yang lain mencoba menenangkan, tetapi ketegangan semakin terasa. Puncak doa saat memasuki bagian terakhir doa, gangguan semakin intens. Pintu depan rumah berdiri terbuka dengan sendirinya, memperlihatkan lorong gelap di dalamnya. Suara tawa kecil terdengar samar-samar, disusul oleh suara keras seperti sesuatu yang pecah. Namun, Kiai Zain tetap tenang. Dia mengangkat kitab sucinya dan melafalkan ayat-ayat dengan lantang. Suara gaib itu perlahan mereda, dan bayangan-bayangan di jendela menghilang. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, suasana kembali sunyi. Hanya suara malam yang terdengar. Sudah selesai, ucap Kiai Zain sambil menghela napas panjang. Warga pun ikut menghela napas lega, meski tubuh mereka masih gemetar. Kembali ke kehidupan normal setelah malam itu, warga merasa desa mereka kembali seperti sedia kala. Tidak ada lagi suara aneh di malam hari, dan orang-orang mulai berani melewati rumah kosong itu. Namun, keputusan besar pun diambil. Rumah itu akan dirubuhkan agar tidak menjadi sarang energi negatif lagi. Seminggu setelah doa bersama, alat berat mulai didatangkan untuk merobohkan rumah kosong itu. Prosesnya dilakukan di siang hari agar warga merasa lebih aman. Saat tembok pertama dirobohkan, debu dan serpihan kayu beterbangan ke udara, seolah-olah rumah itu tidak rela dihancurkan. Namun, tidak ada perlawanan mistis yang terjadi. Warga yang menyaksikan dari kejauhan mulai merasa lega, meskipun beberapa dari mereka tetap memasang wajah tegang, takut sesuatu yang buruk akan terjadi. Perobohan rumah ketika dinding terakhir runtuh, seorang pekerja menggali untuk memastikan tidak ada puing yang tersisa. Di dekat lokasi sumur tua, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Sebuah kendi tua berisi benda-benda yang tampak seperti bekas ritual kuno. Kendi itu segera diambil oleh Pak Arif dan diserahkan kepada Kiai Zain. Kita harus memusnahkan ini dengan cara yang benar, kata Kiai Zain. Dia kemudian membakar isi kendi itu di tanah terbuka, sambil membaca doa. Setelah api padam, bara terakhir dibiarkan terkubur di lokasi itu, menandai akhir dari segala keanehan yang pernah terjadi. Kehidupan warga setelah rumah itu hilang, warga desa benar-benar merasa tenang. Tidak ada lagi laporan tentang suara-suara aneh atau penampakan misterius di sekitar lokasi. 3 remaja yang sebelumnya kesurupan pun akhirnya sembuh total setelah sebulan lamanya. Mereka mengaku tidak ingat apa-apa selama masa itu, hanya merasa tubuh mereka sangat lelah. Warga mulai kembali menjalani kehidupan normal, meskipun trauma akan kejadian tersebut masih tersisa di beberapa hati. Lokasi bekas rumah kosong itu kini dibiarkan menjadi tanah lapang, dan tidak ada yang berani mendirikan bangunan baru di sana. Pesan moral dari kejadian ini, warga desa belajar untuk lebih menghormati tempat-tempat yang dianggap sakral dan tidak sembarangan melakukan hal yang bisa memancing marah makhluk tak kasat mata. Kiai Zain juga berpesan agar mereka memperkuat keimanan dan saling mengingatkan untuk menjaga perilaku. Pak Arif, sebagai kepala desa, menutup kasus ini dengan sebuah pernyataan sederhana di hadapan warganya. Kejadian ini menjadi pelajaran bagi kita semua.
Jangan pernah meremehkan kekuatan alam dan jangan pernah lupakan bahwa adab dan rasa hormat adalah bagian penting dari hidup. Begitulah akhir dari teror yang melanda desa itu. Meski semuanya berakhir dengan damai, bekas-bekasnya tetap hidup dalam ingatan warga sebagai pengingat bahwa tidak semua hal di dunia ini bisa dilihat dengan mata biasa. Nah, sekian cerita kali ini, semoga kalian menikmatinya ya. Kalau mau berbagi cerita silakan kirim ke email, dan apabila ada kritik dan saran bisa ketik di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.